Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat pelajar Pancasila. Lailina Muda di sini dan kalian sedang menonton Postboom, podcast SMA Budi Mulia, edisi Sains Menuju Emas. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gak baru tapi seru, penuh semangat, perjuangan dan kadang penuh drama. Yap, kita lagi ngomongin tentang Olimpiade. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu, aplikasi Zenius bekerja sama nih dengan salah satu universitas di Indonesia. Mereka mengadakan Olimpiade Science start from elementary school, junior high school, and senior high school. Nah, kebetulan banget nih SMA Budi Mulia mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, dari perwakilan itu ada beberapa siswi nih yang masuk ke babak final. Nah, hari ini kita sengaja mengundang beberapa siswi tersebut yang mungkin bakal berbagi pengalaman menarik bersama kita. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin sekarang. Halo teman-teman, kenalin aku Farah Agnia Utami dari kelas 10-2. Aku salah satu siswa aktif di SMA Budi Mulia, Karawang, asal dari Batam, Kepulauan Riau. Kenalin, aku Miska Aguna Sarida, aku dari kelas 10-2. Aku salah satu murid yang ceria di SMA Budi Mulia dan berasal dari Jakarta Selatan. Oke, how's your life guys? I'm great, amazing, fantastic. Wah, keren banget nih, udah slogannya sendiri-sendiri ya. Oke, jadi di sini nih tujuan kita podcast SMA Budi Mulia mengundang kalian karena kalian itu termasuk dari finalis yang kemarin ikut nih. Kira-kira Olimpiade apa sih yang kalian ikutin tuh? Jadi kita ini di sini mengikuti salah satu Olimpiade yang diselenggarakan oleh aplikasi Zenius. Nah, aplikasi Zenius ini mempunyai program bimbel yang bernama Primagama. Primagama ini bekerja sama dengan salah satu universitas di Indonesia. Nah, diselenggarakannya itu di tanggal 11 Januari 2025. Oh, berarti baru tahun ini ya? Iya. Terus awal kamu, kenapa sih kalian tuh ngikutin Olimpiade itu? Kalau dari aku sendiri ya, awalnya mungkin bisa dibilang belum tertarik atau belum kepikiran gitu, karena dulu masih mikir masih kelas 1 nih, nanti dulu lah. Tapi ada salah satu guru pembimbing yang nawarin aku, dia bilang kamu ini bisa di kelas mengikuti kegiatan pelajaran tersebut. Nah, akhirnya dia menawari. Terus akhirnya aku ikhtiar, terus aku doa-doa, terus aku berpikir boleh juga ikutin kegiatan Olimpiade tersebut. Terus akhirnya yaudah aku bilang dengan guru pembimbing itu, akhirnya mau ikutin Olimpiade itu. Oh, kalau dari Farah gimana? Untuk aku sendiri, aku benar-benar termotivasi sama omongan guru-guru di SMA Budi Mulia ini, karena guru-guru di SMA Budi Mulia ini sering banget kayak ngingetin kita buat ayo cari bakat minat kalian gitu. Dan menurut aku dengan mengikuti Olimpiade ini itu jadi salah satu cara kita buat tahu apa sih minat kita, apa sih bakat kita gitu. Oh, jadi di situ pertama dari guru-guru dulu ya yang membimbing kalian, baru kalian tuh ada kayak jadi aku tuh bisa nih di bidang ini, terus kalian tuh jadi yakin kan kalau kalian tuh bisa di bidang ini, dan akhirnya kalian ikut Olimpiade itu. Terus pertama tuh gimana sih kok bisa kalian tuh sampai ke babak final tuh, gimana ceritanya coba? Sebenarnya kalau diceritain panjang banget, panjang. Karena kita juga mulai bimbingan itu, kita kan masuk ke SMA ini kan bulan Juli ya. Nah, September itu kita udah mulai bimbingan. Bener-bener baru awal Cepet masuk. ya? Iya, bener-bener baru awal masuk udah ditawarin lomba, langsung bimbingan. Mungkin kita bimbingannya 1-2 bulan sebelum lomba itu. Wah, berarti kalian aktif banget ya di sekolah. Terus kita juga kan setelah kita ditawarin, terus guru pembimbingnya bilang ke kita nanti mulai bimbingannya. Yaudah kita bimbingan, mungkin seminggu itu bisa 1-2 kali bimbingan. Kita juga sering izin mata pelajaran gitu. Tapi kalau kalian izin mata pelajaran tuh, guru-guru mapel lain tuh bakal kayak inin kalian nggak? Maksudnya kayak kok dia kemana gini gitu. Masih kan kita juga sebelumnya izin dulu gitu. Jadi iya. ada konfirmasi juga kan. Berarti dari guru pembimbingnya tuh ngomong dulu ke guru mapel masing-masing ya. Izin dulu.
Terus itu tahapnya gimana? Jadi kalian tuh langsung langsung ke tempatnya apa diselenggarin online dulu apa offline dulu langsung apa gimana? Ini kan ada 3 tahap ya. Seleksi, semifinal, dan final yang di Solo kemarin. Nah, kalau sebelumnya itu kita sekitar bulan September atau Oktober itu di online dulu di sekolahnya masing-masing. Kebetulan itu banyak peserta yang ikut, gak hanya kita aja. Jadi kita bareng-bareng di lab, terus kita di online ngerjain soalnya. Terus kita setelah selesai itu kita menunggu untuk pengumuman semifinalnya itu. Dan keluar tuh hasilnya semifinal dan ternyata kita masuk, alhamdulillah. Terus gimana perasaan kalian pas kalian udah lolos Olimpiade itu? Nah, perasaan aku pastinya bersyukur banget. Terus juga kayak nggak nyangka karena ini tuh buat aku pertama kalinya buat aku ikut Olimpiade kayak gini. Terus juga ini tingkatannya tuh udah nasional gitu, udah bukan yang Provinsi, kabupaten gitu ya? Gitu. Udah yang langsung tingkat atasnya gitu ya? Kalau untuk aku sih yang pertama seneng banget ya, benar-benar seneng, bersyukur karena juga sama pertama kali ikut Olimpiade yang tingkat nasional gitu, dimana pesertanya itu kan nggak hanya 1-2 aja, bahkan bisa ratusan, ribuan. Dan alhamdulillahnya pas diumumin semifinal itu, guru pembimbing kita bilang kamu masuk semifinal. Kita langsung kayak wah ternyata kita bisa gitu. Kita ada potensi gitu. Keren banget ya. Pasti kalian langsung mikir kayak lah kok gini sih, pasti nggak nyangka tapi seneng banget. Terus kayak duh gimana gitu, selanjutnya gimana gitu ya. Terus habis dari semifinal tuh masih online apa offline? Ya semifinal itu masih online. Oh masih online. Berarti pas finalnya baru kalian pergi ke offline-nya tempatnya. Di mana sih tempatnya? Diselenggarain di Universitas 11 Maret. Oh, itu nama universitasnya itu? Iya. Ini muter lagi nih, balik lagi nih. Apa yang pas kalian siapin pas mau Olimpiade tuh apa sih yang kalian persiapin gitu? Yang pastinya itu bimbingan, itu penting banget. Jadi itu kan karena kita beda mapel ya. Ini mapel matematika, dia mapel fisika. Jadi bimbingannya juga berbeda, guru pembimbingnya juga beda. Kalau untuk di mata pelajaran aku itu, kita bimbingannya itu jadi guru pembimbing aku ini cari soal OSN dari tahun-tahun sebelum ini, terus di print, diberiin sama kita peserta matematika itu. Terus kalau misalkan kita ada waktu nih, misalkan dari hari Senin sampai Sabtu ada waktu, nanti guru pembimbingnya itu manggil kita di kelas ikut bimbingan di salah satu lokasi yang dikumpulin gitu kitanya. Nah nanti guru pembimbing ini tuh ngejelasin soalnya, dijabarin dengan jawabannya segala macam caranya. Terus kita pesertanya itu nyatet tuh. Berarti itu dari kelas 1, 2, 3 di satu tempat itu ya? Terus yang lolos kalian gitu? Alhamdulillah ya Allah, keren banget ya. Sekolah Farah gimana Farah? Aku sendiri yang pasti sama, ada bimbingan dari awal seleksi sampai ke final itu ada bimbingan, seenggaknya itu ada 2 kali dalam seminggu gitu. Kalau dari pembimbing aku itu ngasih materi, jadi materinya tuh kira-kira segini lah gitu. Tebal juga ya? Iya lumayan. Terus itu isinya materi-materi kita, dan itu kalau misalkan nggak ada bimbingan kita bisa belajar dari Mandiri situ. gitu. Lewat mandiri. Terus kan kalian tuh belajar mandiri. Terus kalian cara ngebagi waktu kalian tuh gimana? Kalau misalkan belajar mandiri kan kita kan di pondok nih. Terus cara kalian bagi waktu tuh gimana sih? Kayak udah di pondok, di sekolah juga, belum lagi ada program-program lain gitu yang kalian lakuin gitu. Mungkin kegiatan dari pagi sampai sore kan kita ngaji sekolah. Nah, itu kita bisa maksimalkan imun tubuh kita. Jadi nanti sebelum tidur itu mungkin kita bisa belajar Baca sedikit gitu. Jadi kan di kamar tuh bareng? Enggak, beda kamar. Oh beda kamar. Tapi kalian suka belajar bareng nggak? Enggak sih, karena kita Kita beda mapel. Oh beda mapel. Jadi kalian belajarnya sama mapel kalian masing-masing ya? teman-teman kita. Nah berarti kalian belajar sendiri-sendiri ya di kamar tuh? Terus kalau misalkan kalian ada masalah, contoh nih kalian nggak bisa ngerjain soal itu, terus kalian nanyanya gimana? Karena kita masih sekolah ya besok-besoknya. Oh iya. Kita nyiapin pertanyaan yang kita nggak tahu, terus kita nanya ke guru pembimbing kita. Kita ngumpulin soal-soal yang mungkin kita nggak tahu gitu, terus nanti pas bimbingan kita nanya ke guru. Ke guru pembimbing masing-masing ya. Terus kakak kelas di sana
kayak dia tuh ngasih perhatian ke kalian nggak? Apa ya udah sendiri-sendiri gitu? Masih sih kalau ke aku gitu, karena aku juga nggak sendiri gitu kan, yang dari fisika ini gitu. Jadi ada dari kakak kelas juga, itu juga ngebantu aku buat kayak ngasih tahu ini tuh gini gitu. Kalau untuk aku kan karena kakak kelas saya itu yang ikut yang cewek itu kelas 3-nya cuma 2, terus yang kelas 2-nya cuma beberapa doang kan. Nah, yang kelas 3 juga itu udah sibuk untuk persiapan mereka yang lain. Jadi makanya aku nanyanya ke yang kelas 2. Oke. Terus berarti nih kalian berarti kayak belajar di pondok, terus ngeluang-luangin waktu ya buat belajar itu. Soalnya kan kalian sebelum tidur ya belajarnya, karena kan gak ada waktu lagi selain tidur. Semuanya fokus sama kegiatannya masing-masing gitu. Terus berarti nanti pas di sekolah udah nanya-nanya ke guru, terus dengan susah payah kalian sampai lanjut final gitu. Nah di finalnya ini nih, finalnya kan kalian offline tuh, kemana? Ke Solo. Iya ke Solo. Apa sih suasana di Solo tuh gimana sih? Maksudnya kayak di sana tuh kalian ngapain aja? Terus banyak ada masalah nggak di sana gitu? Kalau aku sih masalah pas kita tahu kita masuk final gitu. Jadi sempat ada trouble sama izin orang tua. Karena kan tempatnya nggak deket ya gitu. Jadi orang tua agak khawatir gitu. Tapi aku tetap yakinin gitu. Kalau kamu bisa, Kalau aku insya Allah bisa. iya. Terus akhirnya orang tua yakin, orang tua juga dukung akhirnya. Kalau Miska gimana Miska? Kalau untuk aku kan setelah aku bilang ke orang tua itu, orang tuanya juga pikir panjang dulu kan, karena banyak rintangan nih, apalagi juga jauh. Tapi setelah itu orang tua sambang aku ke sini, terus aku ceritain semuanya, nanti gini-gini mah di sana, terus mereka beri izin. Tapi sebenarnya rintangan yang aku itu bukan diizin orang tua. Kita ini kan juga kehalang dengan liburan semester ya, saat Desember kemarin. Iya. Nah jadi kita bingung juga nih awalnya gimana nih cara belajarnya nanti. Nah, akhirnya guru pembimbing kita itu memberi solusi, mereka memberi kita soal-soal, terus nanti kita cari referensi nih di YouTube atau di Google atau AI. Nah baru kalau kita nggak tahu pertanyaannya kita bisa chat beliau untuk memberitahu jawabannya itu apa. Jadi pas saat liburan itu tuh kita tetap ada bimbingan tapi lewat online. Berarti kalian tetap ngejar gitu ya waktu lagi liburan sekolah ya? Oh, berarti habis setelah liburan sekolah baru pergi ke Solonya ya saat Januari itu. Terus di Solo tuh gimana sih, kan kalian juga ibaratnya karena Farahnya dari Batam ya Farah, terus Miskanya dari Jakarta, terus pas kalian mondok di sini terus malah pergi ke Solo, itu gimana sih suasana di Solo tuh? Beda banget sih sebenarnya dari Karawang itu. Kita juga berangkatnya kan pagi ya, otomatis itu masih dingin-dinginnya lah. Nah, kita berangkat dari jam 8 insya Allah. Kita ngumpul dulu di sekolah karena kan pesertanya nggak kita berdua doang. Dan itu ada 2 mobil yang berangkat. Kita mobil yang satu juga ada mobil. Itu yang satu mobil itu SMP. Oh, ada SMP Budi Mulia juga. SD, SMP, SMA. Oh, ikut semua ya berarti. Iya. Nah, terus kita mulai jalan dari Kerawang ke Solo itu sekitar jam 9:30 dulu karena kita prepare dulu yang lain. Oh, iya. Nah, di situ kita perjalanan, terus kita berhenti di rest area jam 12 zuhur, sekalian untuk sholat zuhur dan makan siang. Itu di rest area Cirebon. Wah, inget banget ya. Berarti benar berkesan banget nih Solo nih. Wah, trip ke Solo nih. Bener olimpiade pertama kali, nasional, masih kelas 1, ibaratnya kayak ini pengalaman pertama yang benar-benar kalian rintangi, baru pertama kali, tapi itu udah berat banget gitu ya. Karena udah langsung pergi ke tempatnya langsung, udah ngerasain gimana di sananya gitu. Terus kalau di Solonya tuh pas lagi lombanya tuh kayak gimana? Kondisi lomba-lomba di sana? Di sana tuh rame banget karena itu kan siswa-siswi dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi disatuin di situ rame banget dan itu isinya pelajar-pelajar yang hebat gitu ya. Tapi kalian kayak udah bisa gitu. Kalian harus tetap doa kan di sana juga. Gak
Gak mungkin kayak nyerah gitu, udah sampai situ, udah jauh, kan kalian juga harus berusaha semaksimal mungkin gitu, nunjukin yang terbaik juga buat diri kalian dan orang tua. Terus setelah kita kan saat sampai itu kita perlu registrasi dulu kan. Itu jadi ada mapelnya masing-masing, kayak matematika di sini nih, fisika di sini gitu. Di situ kita agak berpisah sedikit lah sebentar. Aku ke mapel aku, dia ke mapelnya fisika sendiri ya. Nah, tapi itu di situ kita masuk ke auditorium. Jadi semua peserta disatuin di auditorium itu. Itu benar-benar auditoriumnya besar banget. Terus tapi kita nggak langsung mulai lomba Karena yang pertama lomba tuh dari jenjang SD sama SMP dulu. Nah pas jenjang SMP sama SD itu lagi lomba, kita nunggu tuh di atas selama 75 menit kurang lebih. Nah setelah itu lanjut, setelah mereka lomba selama 75 menit itu, lanjut ke anak SMA yang dimana itu ada 4 mapel, matematika, fisika, geografi, dan ekonomi. Nah di situ kita dikumpulin semua, tapi di masing-masing kita itu di sampingnya itu ada petugasnya yang ngeliatin. Jadi kita di situ benar-benar posisinya kayak, aduh gimana nih, bingung antara takut, cemas, segala macam. Tapi ya tetap kita kerjain selama 75 menit dengan 35 soal. Sama juga, berarti Farah juga kayak gitu? Cuma beda tempat aja ya? Tapi peraturannya tetap sama. Berarti kalian satu orang tuh satu pengawas gitu? Apa dia keliling gitu ya? Keliling. Oh keliling. Berarti bener-bener yang kayak dijagain banget ya? Karena nasional, baik lagi kan nasional guys. Terus yang terakhir nih, kalau kalian diberi kesempatan untuk ikut olimpiade, kalian bakal ngambil lagi nggak kesempatan itu? Kalau untuk aku sih bakal banget, karena kita itu jika ingin menjadi juara nih ya, itu nggak hanya ikut 1 atau 2 olimpiade aja guys. Apalagi yang kemarin nih, kita qadarullah belum ditakdir menjadi juara. Terus kita bisa lihat dari juara-juara yang kemarin itu, mungkin mereka dibalik perjuangan mereka itu, mereka sudah melewati beberapa olimpiade yang mereka ikuti, tapi mereka belum ditakdirkan juga menjadi juara seperti kita. Untuk kalian juga karena kalian first time-nya ya? Sama banget, untuk aku juga, aku pasti mau banget gitu. Karena ada pepatah mengatakan terbentur, lalu terbentuk. Nah, jadi kita tuh perlu proses gitu loh buat mencapai kemenangan gitu. Terus ada kesan dan pesan gak nih buat penonton dari kalian berdua? Kalau dari kita sih, dari aku sendiri, mungkin bagi kalian yang merasa aku pengen nih nyari bakat minat aku pengen nyari potensi diri aku, tapi kalian masih belum percaya diri, kalian masih belum berani untuk mengambil rintangan itu, kalian masih takut, nanti aku gini dong, nanti aku gini dong. Itu nggak apa-apa guys, nggak apa banget, karena kita juga awalnya seperti itu. Tapi setelah kita mendapatkan motivasi, aku juga minta semangat dari teman-teman, minta semangat dari guru, minta semangat dari orang tua. Intinya kalian itu minta semangat aja dari orang-orang terdekat kalian, yang itu bisa membuat bentuk kepercayaan diri kalian, sehingga kalian itu berani ngambil resiko untuk mengikuti olimpiade tersebut. Bener. Jadi jangan terus-terus di zona aman gitu. Kita coba hal baru gitu. Nikmati prosesnya, jalanin dulu. Karena semua itu juga nggak hanya 1 atau 2 olimpiade aja jika kalian ingin jadi juara, tapi kalian harus melewati banyak proses, mulai dari kalian mungkin ikut olimpiade hanya provinsi atau kota itu sendiri, bahkan bisa nasional. Itu banyak banget, apalagi sekarang itu banyak sekolah-sekolah, banyak universitas yang mengadakan olimpiade. Kalian bisa cari informasi dalam sosial media, Instagram atau TikTok. Kalian bisa cari informasi di situ, banyak banget olimpiade yang diselenggarakan. Karena kita juga anak Indonesia itu kan menuju Indonesia Emas 2045. Iya bener banget. Yang dimana itu kita nggak boleh di zona nyaman aja, kita harus mengembangkan potensi diri kita. Wah keren banget ya obrolan hari ini. Terima kasih banyak nih buat Miska dan Farah yang udah mau nih diundang ke dalam podcast SMA Budi Mulya ini. Buat kalian yang lagi nonton dan mungkin punya ikut untuk olimpiade nih, kalian bisa nih belajar dari pengalaman Miska dan Farah, karena mereka itu juga mondok ya, terus bisa sampai ikut olimpiade
tingkat nasional gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan nih keseruan-keseruan tim podcast SMA Budi Mulya. Sebelum ditutup, kita punya jargon nih dari SMA Budi Mulya. SMA Budi Mulya, sekolah iyo, ngaji iyo, berprestasi iyo, berkarakter iyo. Podcast SMA Budi Mulya, share something to be everything. Dadah.